Suster Elsa, diam-diam. Saat subuh kala itu, suasana memang masih seperti malam hari. Ditambah lagi udara yang dingin membuat saya lebih nyaman dan erat dengan kasur. Suara alarm dari ponsel semakin lama semakin terdengar keras di telinga saya, sehingga saya pun terbangun dari tidur dan rasanya saya susah move on dari kasur. Terpampang jelas jam digital menunjukkan pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dan itu menandakan bahwa sebentar lagi saya akan dijemput oleh salah satu bus jurusan Pontianak Sambas. Tak ada kata-kata bijak yang bisa membangkitkan rasa kantuk, tapi saya memaksakan diri untuk sadar dan sesegera ke kamar kecil. Tak ada waktu lagi untuk mandi. Saya pun terpaksa hanya mencuci muka dan menggosok gigi. Kebetulan juga udara subuh sangat dingin. Setelah itu, saya pun berganti pakaian dan membuat tubuh saya sehangat mungkin. Lalu, saya berjalan melewati lorong komplek menuju ke arah depan. Detik berganti menit. Tidak lama kemudian bus yang saya nanti pun sudah ada di depan mata. Melirik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mata saya hanya mencari bangku yang kosong dekat jendela. Dengan cepat saya bergegas menuju bangku tersebut, tepatnya di sebelah kanan bus. Merebahkan badan senyaman mungkin, dan saya berniat melanjutkan tidur saya sambil mendengar musik. Tidak terasa 2 jam saya tertidur. Saya terjaga dan menatapi orang-orang di sekeliling saya. Ternyata sudah penuh bus oleh para penumpang. Tepat di seberang tempat saya duduk, ada 2 suster muda dan cantik yang hendak menuju ke kota Sambas. Saya pun bertanya dan sedikit basa-basi, dari mana dan hendak kemana. Ternyata mereka berdua pun mempunyai tujuan yang sama, untuk pulang ke Sambas, yaitu ingin membuat EKTP. Semakin lama, kami semakin akrab, dan rasanya seperti sudah kenal lama. Ditambah, saya orangnya playful dan friendly, jadi sangat mudah bergaul. Kedua suster tersebut sangat baik hati dan gaul banget di mata saya. Saya selalu direspon dengan ramah tamah dan penuh senyum. Tak disangka sebut saja nama Suster Elsa, nama samaran, minta kontak saya. Tanpa berpikir panjang, saya pun memberikan nomor HP saya. Dalam pikiran saya, tidak ada salahnya dan kali aja mereka berdua bisa menjadi tempat untuk sharing jikalau ada masalah ataupun untuk meminta pendapat atau nasihat. Tepatnya di daerah Sungai Bundung, Kabupaten Mempawah, bus kami berhenti di salah satu rumah makan. Waktu yang diberikan sekitar 30 menit untuk mengisi perut hingga istirahat sejenak untuk melepas penat perjalanan. Tiga 30 menit kemudian, bus pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah di tempat tujuan. Saya pun berpamitan untuk turun duluan kepada 2 suster tadi. Sesampainya di rumah, saya pun mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenali. Setelah saya telusuri, ternyata itu adalah nomor HP Suster Elsa, nama samaran. Saat itulah kami mulai ber-SMS-an ria dan saling bertanya kabar. Saya sangat senang bisa berteman dengan suster yang baik dan terbuka satu sama lain. Keesokan harinya, sekitar jam 1 dini hari, saya pulang kembali ke Pontianak dengan mengendarai sepeda motor. Hampir lupa, saya pulang ke Sambas bukan hanya untuk urusan KTP, tetapi juga untuk mengambil motor.
Suster Elsa yang saya temui di bus juga ternyata sudah kembali ke Pontianak kemarin sore setelah urusan iktp selesai. Dengan kecepatan 70 sampai 90 km per jam, akhirnya saya sampai juga di kos dalam waktu 4 jam. Karena mengendarai sepeda motor tanpa istirahat, saya sangat merasa kelelahan dan langsung tertidur pulas tanpa lagi melepas sepatu. 3 jam kemudian, saya pun terbangun dan bergegas ke kamar kecil untuk membersihkan badan. Bertepatan hari itu adalah hari Minggu, walaupun weekend, sebagai mahasiswa baru tetap saja ada kegiatan di kampus biru. Saya bergegas karena ketika melihat jam, tersadar sudah terlambat 1,5 jam. Sesampai di kampus, saya melihat maba mahasiswa baru yang terlambat. Kami pun jadi dihukum oleh senior-senior untuk door to door sambil memperkenalkan diri kepada mahasiswa lainnya. Hari berikutnya, dan berikutnya. Smartphone saya tiba-tiba berdering. Ternyata Suster Elsa yang saya temui sepekan lalu menelpon saya. Kami banyak berbincang-bincang mengenai pertemuan pertama kami di bus. Tak hanya di telepon, saya pun sering mendapat SMS darinya. Perangkat mobil saya pun kembali berdering untuk kesekian kalinya karena mendapat panggilan masuk dari Suster Elsa. Kali ini topik pembahasan kami sudah agak berbeda dari biasanya, lebih mengarah ke masalah pribadi masing-masing. Seperti halnya kenalan dalam Kencang Buta, kami saling bertanya status, bertanya umur, dan lain-lain. Sedikit mengejutkan, ternyata usia kami hanya berbeda 6 tahun. Suster Elsa 6 tahun lebih tua dari saya, saat itu 2012. Umur saya tepat 19 tahun dan umur Suster Elsa sekitar 25 tahun. Setiap hari saya selalu mendapat SMS darinya. Suster Elsa hanya mengingatkan saya untuk ngampus. Dan ketika malam tiba, kadang-kadang saya ditelepon dan di SMS, hingga pada suatu malam di mana bulan di langit sangat cerah dan bintang-bintang pun ikut menambah suasana seakan memagari sang bulan. Tiba-tiba saya menerima sebuah SMS yang isinya sedikit membuat saya terkejut. Hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ternyata Suster Elsa mengakui terang-terangan kalau Suster Elsa mengagumi dan menyukai saya. Tapi perlu saya garis bawahi kalau rasa kagum dan rasa suka Suster Elsa itu dalam arti bagaimana. Saya menangkap rasa itu dalam arti rasa kagum sebagai adik dan kakak. Itu yang saya pikirkan dan yang terlintas di benak saya. Bukan rahasia umum lagi. Jikalau menjadi seorang suster dalam gereja Katolik itu seperti apa, maka dari itu saya menganggap apa yang beliau sampaikan adalah sebuah candaan. Akan tetapi semua itu seakan sirna begitu saja. Karena setiap hari saya selalu mendapat SMS yang bernada kangen, sayang, dan lain sebagainya. Semua pertanyaan saya pun mulai menemukan titik terangnya. Saya aplikasikan semua nada-nada SMS Suster Elsa. Dan ini memang sedikit aneh kalau Suster Elsa benar ada rasa kepada saya. Beberapa hari kemudian saya kembali mendapatkan pesan singkat dari Suster Elsa yang mana beliau menyuruh saya untuk mampir ke kediamannya. Suster salah satu gereja Katolik di kota Pontianak. Sesampai di lokasi, Suster Elsa berniat meminta pertolongan untuk urusan kuliah temannya. Kesempatan ini kami gunakan dengan baik untuk berbincang-bincang dan saling bersenda gurau.
dan kami sepakat tidak membahas masalah SMS yang berisi tentang isi hati. Banyak yang kami bahas. Beliau bertanya seputar spesifikasi ponsel yang saya gunakan hingga aktivitas rutinitas saya. Selain itu, saya pun bertanya tentang spesifikasi HP yang digunakan Suster Elsa. Walau tidak penting, tapi ini hanya sekedar basa-basi belaka. Hingga pada pertanyaan yang sedikit serius, saya menanyakan tentang masa lalunya dan sang suster pun menceritakan kisah hidupnya dan masalah hidupnya serta alasan beliau menjadi suster. Setelah mendengar semua ceritanya, saya jadi tahu alasan dasar mengapa Suster Elsa memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, dan Suster Elsa menceritakan kehidupannya yang sedikit pahit di masa lalunya. Saya pun tiba-tiba merasa iba dan berusaha menenangkan hatinya. Jujur, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menganggap Suster Elsa seperti kakak saya sendiri, sekaligus menjadi teman terbaik dalam hidup saya. Hingga saat ini, saya tetap menganggapnya sebagai teman baik, dan dari pihak dia juga seperti itu. Rasa sayang dan kagumnya pun dipendam dan menyadari ini merupakan hubungan terlarang untuk dilanjutkan ke jenjang serius. Malam bulan purnama. Pada malam hari itu, bentuk bulan sangat sempurna. Sang purnama pun mengembang. Malam itu, saya dan Suster Elsa ber-SMS ria, saling bertanya kesibukan masing-masing. Malam pun tak terasa berlalu, hingga tiba-tiba SMS kami mengarah ke masalah hati. Sang suster berkata bahwa ada rasa yang tidak biasa seperti rasa cinta kepada saya. Saya pribadi tidak kaget, karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa sang suster diam-diam menyukai saya. Dari semua perhatiannya dan tatapan matanya kepada saya, dan saya pun berkata hubungan kita hanya sebatas kakak dan adik saja. Sekian.